Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa semua. Pada kesempatan yang hebat kali ini, perkenankan kembali bertemu dengan saya, Laili Syarifah, dalam mata kuliah Pengembangan Sumber Belajar dengan tema Belajar Berbasis Aneka Sumber. Oke, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa menjelaskan definisi belajar berbasis aneka sumber. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan bentuk belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan belajar berbasis aneka sumber. Keempat, mahasiswa mampu memahami perkembangan sumber belajar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan belajar berbasis aneka sumber. Oke, ada yang tahu mengapa sih belajar berbasis aneka sumber itu penting? Oke, manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda satu sama lain, baik dari gaya, kecepatan, dan hasil belajar yang dicapainya. Sungguh pun berbeda atau meskipun berbeda penggunaan atau pengoptimalan sumber belajarnya. Jika dikaitkan atau jika kita ingat bahwasanya sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua atau education for all atau demokratisasi di bidang pendidikan, di dalam proses pembelajaran setiap orang perlu diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan gaya belajarnya. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau untuk memenuhi belajar untuk semua ialah dengan pendekatan belajar berbasis aneka sumber. Apa sih belajar berbasis aneka sumber? Barang tentu kalian mungkin sudah mengetahui bahwasanya sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. Ini pernyataan dari Percival and Ellington pada tahun 1988. Selanjutnya, IECT menjelaskan bahwasanya sumber belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk gabungan untuk memberikan fasilitas belajar peserta didik. Jadi tahu ya bahwasanya semua sumber yang dimanfaatkan oleh pelajar atau peserta didik, baik yang direncanakan atau disengaja maupun yang dimanfaatkan, nah itu adalah sumber belajar. Dari definisi ini, ayo kita melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam atau klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar ada dua. Jika kita tahu klasifikasi ini, yang pertama adalah sumber belajar yang dirancang atau by design, dan yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang adalah semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya adalah yang selanjutnya, sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization adalah sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, akan tetapi dapat ditemukan, diaplikasikan, atau digunakan untuk keperluan belajar. Lihat lagi nih contohnya. Jadi jangan tertukar, jangan keliru bahwasanya by design and by utilization atau yang dirancang dan yang dimanfaatkan bisa sama-sama digunakan sebagai sumber belajar.
itu sendiri adalah sistem belajar yang berorientasi pada peserta didik menggunakan bahan-bahan belajar mandiri atau yang digunakan oleh guru dalam pembelajarannya. Ini menurut Ellington dan Harris. Istilah yang terkait dengan research based learning atau belajar berbasis aneka sumber akan lekat di dalam pendengaran kita bahwasanya ada istilah satu, distance learning, yang kedua ada flexible learning, dan yang ketiga ada open learning. Apa pengertian masing-masing, teman-teman? Ayo kita simak. Bahwasanya distance learning atau belajar jarak jauh adalah adanya keterpisahan jarak antara orang yang mempersiapkan bahan belajar dan penyaji bahan belajar. Bahan belajar umumnya berkualitas tinggi dan diproduksi sesuai cara berpikir siswa. Pemanfaatannya sudah kita pernah gunakan pada saat pandemi COVID yang banyak pendidik menggunakan sistem pembelajaran distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Lalu apa flexible learning atau belajar fleksibel, belajar luas? Ini adalah bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar dengan waktu yang mereka inginkan, frekuensinya, waktu belajarnya, dan bagaimana belajar yang mereka inginkan atau cara belajar yang mereka perlukan, sehingga peserta didik dapat menentukan hal-hal apa yang akan mereka pelajari. Istilah open learning atau belajar terbuka. Tidak ada persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti program di dalam belajar terbuka seperti usia, status, dan ujian formalnya. Dalam open learning juga menyarankan keluasan tentang di mana belajar, bagaimana belajar, dan kecepatan belajar ditentukan sendiri oleh peserta didik dewasa. Oke, jadi ada distance learning, ada flexible learning, dan ada open learning. Lalu apa sih manfaat belajar berbasis aneka sumber? Manfaat belajar berbasis aneka sumber yaitu dapat meningkatnya kemampuan belajar peserta didik. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kesempatan belajar yang baru. Wah, ini sudah barang tentu ketika kita mengingat blended learning, artinya integrasi di dalam pembelajaran yang dipadukan dengan teknologi. Nah, itu akan memberikan kesempatan atau pengalaman belajar yang baru bagi peserta didik. Yang keempat, dapat mengurangi ketergantungan pada guru dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan baru. Cara belajar berbasis aneka sumber yaitu dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik memiliki pengalaman belajar yang melalui berbagai sumber, baik sumber yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Ingat tadi ada by design dan by utilization, sehingga peserta didik mereka akan belajar bagaimana belajar atau learn how to learn. Ini adalah salah satu cara yang paling tepat untuk diterapkan pada pembelajaran berbasis aneka sumber. Bagaimana guru harus menyiapkannya? Guru atau pendidik harus merencanakan, menciptakan, dan menentukan kegiatan yang bersifat menantang yang akan membuat peserta didik berpikir, artinya critical thinking-nya harus diasah, memberikan alasan logis, dan menggunakan pemikiran secara baik. Pendekatan yang paling tepat di dalam belajar berbasis aneka sumber sudah barang tentu kita tahu di penerapan atau implementasi Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka, kita
peserta didik dan pendidik diharapkan mampu berkolaborasi sehingga pendekatan yang tepat ketika orientasi pada zaman dahulu belajar adalah teacher centered learning, sekarang bisa beralih kepada pembelajaran student dengan pendekatan student centered learning. Artinya peserta didik mampu difasilitasi dan dibimbing dengan pemanfaatan aneka sumber belajar sehingga tujuan pembelajarannya akan tercapai. Ini sesuai dan bisa dimanfaatkan apabila pendidik mampu merencanakan dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang baik. Pendekatan belajar berbasis aneka sumber itu berdasarkan pengalaman dalam proses belajar dan membelajarkan serta berbagai penelitian yang dilakukan telah mendorong perubahan paradigma atas pendidikan. Riegel dan Bell memberikan contoh perubahan itu seperti pendekatan yang semula berorientasi pada guru atau teacher oriented approach bergeser kepada siswa atau student oriented approach. Dari anggapan ini bahwasanya ruang belajar yang dibatasi oleh dinding, lantai dan langit-langit meluas menjadi dunia tanpa batas. Dari tempat dan waktu belajar yang dibatasi secara ketat berubah menjadi belajar secara leluasa. Kesempatan belajar yang dibatasi dengan rentang umur untuk jenjang pendidikan tertentu menjadi terbuka untuk semua umur dan sepanjang hayat. Sistem evaluasi yang semula berpatokan kepada penguasaan bahan pelajaran berubah menjadi berpatokan pada penguasaan kemampuan. Inilah sumber belajar yang sebelumnya mengacu pada buku pelajaran berubah mengacu pada teknologi informasi dan komunikasi. Belajar dan membelajarkan berbasis aneka sumber belajar pada hakikatnya merupakan proses belajar membelajarkan menggunakan berbagai sumber sehingga memungkinkan setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya sendiri. Di samping itu, belajar berbasis aneka sumber bertujuan melatih peserta didik belajar secara mandiri, mengetahui apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya, serta memilih dan menentukan sumber belajar yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Dengan demikian, peserta didik diberikan kemampuan bagaimana cara belajar atau learn how to learn, sehingga pada waktunya tidak bergantung pada orang lain dalam belajarnya. Kemampuan ini diperlukan dalam melakukan kegiatan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning untuk membentuk masyarakat gemar belajar atau learning society menuju masyarakat yang terdidik atau educated society. Terima kasih. Tema pada kali ini terkait belajar berbasis aneka sumber. Semoga kalian dapat menyimak materi ini dengan sangat baik, sehingga mari kita diskusikan pada analisis kasus yang terjadi di dalam lembaga atau instansi pendidikan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Bye-bye dari Laili Syarifah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.